Pada bab 14B kali ini, kita pertama-tama perlu menentukan tujuan dari endorsement. Apa tujuan dari endorsement kita? Karena setiap brand bisa jadi memiliki tujuan endorsement yang berbeda-beda. Teman-teman bisa cek pada slide di sini, di mana terdapat 4 jenis tujuan dari endorsement. Pertama, ada awareness. Kemudian yang kedua, ada trust atau branding, yang mana yang sudah saya sampaikan dan saya mention sebelumnya mengenai penanaman sebuah persepsi. Kemudian yang ketiga ada consideration, jadi membantu customer atau calon customer untuk mempertimbangkan apakah memang ia perlu membeli itu dan menghilangkan keraguan-raguannya. Yang keempat adalah conversion, di mana pada tujuan ini kita fokus dalam mengubah dari yang awalnya belum membeli menjadi sudah membeli. Yang pertama dahulu yaitu adalah awareness, di mana pada tujuan ini kita mencari jangkauan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Biasanya ciri-cirinya ada beberapa. Contoh, pertama, dia menggunakan KOL yang mega ataupun mungkin yang makro dengan cakupan audiens ataupun followers yang cukup besar, sehingga harapannya banyak orang yang mengerti tentang brandnya ataupun produknya. Yang kedua adalah trust atau branding, di mana ciri-cirinya adalah kita mencari karakter yang sesuai atau mewakili. Kalau sudah seperti ini, tentu kita tidak bisa mencari KOL sembarangan. Yang dicari bukan sekedar performance-nya saja. Wah, ini rame gitu ya, kemudian endorse. Wah, rame. Tidak ya, tidak sekedar rame. Tapi kita juga melihat karakternya seperti apa. Karakter mungkin bagaimana dia pembawaannya santai, ataupun mungkin pembawaannya juga lebih positive vibes mungkin. Jadi itu yang dicari ya, penanaman persepsi. Atau karena dia suka keliling, traveling, sehingga itu yang kita incar, karena kita kebetulan juga ingin menanamkan persepsi bahwa brand kita suka traveling juga nih. Nah, contoh seperti itu ya. Kemudian juga tentu mencari yang punya kredibilitas ya, atau dengan kata lain juga authority. Yang punya authority mungkin di bidang programming atau di bidang fashion ataupun mungkin di bidang-bidang lainnya ya, skincare, beauty ataupun elektronik mungkin. Jadi ada credibility dan authority yang dimiliki oleh KOL tersebut. Sehingga ketika kita menginginkan sebuah trust ataupun meningkatkan persepsi, itu jauh lebih efektif. Kemudian yang ketiga adalah consideration ya, dimana kita mencari yang jago dalam menjelaskan sesuatu. Nah, ini tentu beda tujuan, ini kita ada berbeda arah juga ya dalam memilih KOL ya, dimana kalau consideration berarti kan kita minta ya untuk customer itu mempertimbangkan, dan artinya apa? Kita nyari KOL yang jago ya, storytellingnya gitu ya, mendemokan sesuatu, ini loh caranya loh, kan gampang kan. Nah, jadi cari yang mudah menjelaskannya. Jadi orang itu ketika melihat atau menonton kontennya, itu mereka jauh lebih mengerti, dan harapannya oh karena dia jelasnya enak gitu ya, sehingga cenderung untuk membeli produk tersebut gara-gara KOL tersebut. Terakhir adalah conversion ya, dimana kita tentu kalau mengincar conversion, maka kita fokusnya sudah bukan lagi sekedar ya bagus-bagus kontennya, bukan ya, tapi kita sudah berbicara track record GMV-nya ya, bagaimana conversion-nya ya. Conversion mungkin nggak tidak harus sales ya, tapi juga mungkin download ataupun mungkin registrasi. Cari mana yang memang sudah terbukti ya, untuk KOL yang memang specialize ataupun mungkin sudah terbukti ya track recordnya dalam hal conversion. Jadi itulah bagaimana kita menentukan dari tujuan-tujuan KOL endorsement. Tahap selanjutnya kita akan bahas di bab berikutnya.